Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama channel ini. Kita tetap membahas tentang PAUD HI. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi pengembangan anak usia dini holistik integratif ini di satuan-satuan PAUD. Oke, Anda siap untuk belajar? Siapa yang di antara Anda yang siap? Angkat tangan kanannya, katakan saya. Oke, great. Bagus banget. Dahsyat ya. Anda guru-guru hebat, guru-guru dahsyat di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin teman-teman ada yang di Malaysia dan dimanapun Anda berada. Nah, sahabat, saya ingin bertanya kepada Anda semua ya, kenapa perlu PAUD HI? Nah, di sini dijelaskan bahwa kenapa kita perlu PAUD HI, pengembangan anak usia dini holistik integratif. Ya, pertama, anak mempunyai kebutuhan esensial yang harus dipenuhi untuk tumbuh kembang yang optimal sebagai dasar untuk terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Kedua, ketiadaan atau kurangnya layanan untuk memenuhi kebutuhan esensial tersebut yang kurang optimal, maka nanti akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak anak. Nah, di antara hak-hak anak itu adalah hak untuk mendapatkan, pertama, hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kemudian hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, pelindungan, serta kesejahteraan. Nah, yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial tersebut, nah satuan PAUD tidak melakukannya sendiri, tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi satuan PAUD bekerja sama dengan pihak-pihak yang relevan, ya, baik itu lembaga pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Nah, apa yang menjadi dasar hukum daripada PAUD HI ini? Nah, ada pasal 1 ayat 2 di Perpres nomor 60 tahun 2013 di mana dikatakan bahwa PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial, ya, tadi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan simultan, sistematis, dan terintegrasi? Nah, simultan artinya adalah bahwa pemenuhan kebutuhan anak, pemenuhan kebutuhan esensial anak yang beragam sering dilakukan tidak secara berurutan. Nah, tetapi secara bersama-sama dan serentak. Nah, kemudian yang kedua, sistematis. Agar terarah, maka pemenuhan kebutuhan esensial anak dilakukan dengan cara atau metode, ya, yang teratur melalui peraturan-peraturan atau dokumen-dokumen formal yang ditetapkan baik di lingkungan satuan PAUD, di lembaga atau lingkungan di pemerintah daerah maupun di lembaga lain. Nah, kemudian dia terintegrasi, sahabat. Terintegrasi hasilnya artinya apa? Bahwa untuk hasil yang lebih efektif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak, sejumlah program yang melibatkan beberapa pihak perlu dilakukan secara terpadu. Nah, kita sudah akan membahas tentang apa yang menjadi kebutuhan esensial anak. Nah, ini nanti yang akan kita kembangkan di modul-modul berikutnya. Di mana pertama, bahwa kebutuhan esensial anak itu, sahabat, pertama adalah pendidikan, ya. Layanan dasar ini menjadi tugas utama satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang tercakup, ya, yang mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan sosial dan emosional. Nah, ini ada 6 aspek perkembangan. Jadi ada seninya juga nih. Ada yang keenam adalah seni. Nah, jadi ada mencakup apa tadi? 6 aspek. Pertama, ya, agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Nah, jadi ada 6 aspek perkembangan. Itu kebutuhan esensial anak. Dan kebutuhan dan 6 aspek perkembangan ini sesuai dengan tingkat umur anak. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, kebutuhan esensial kedua yaitu apa? Kesehatan, gizi, dan perawatan. Nah, ini artinya apa? Bahwa satuan PAUD mengintegrasikan layanan untuk ketiga hal ini dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan PAUD, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, termasuk dengan membiasakan
pola hidup bersih dan sehat. Apa itu? PHBS. Nah, kita pasti sering mendengar kata ini, ya. Nah, itu kebutuhan esensial yang kedua. Kebutuhan esensial yang ketiga adalah pengasuhan. Nah, pengasuhan di sini adalah apa? Pengasuhan oleh orang tua sangat penting, ya, untuk memastikan lingkungan di rumah yang kondusif untuk proses tumbuh kembang anak. Contohnya bagaimana penerapan disiplin positif tanpa kekerasan, ya, membangun komunikasi yang efektif kepada anak. Nah, nanti kita akan bahas di modul berikutnya. Nah, keempat yaitu pelindungan. Nah, pelindungan di sini artinya adalah agar anak terlindungi, perlu ada upaya untuk terus menciptakan lingkungan yang aman dan memastikan anak terlindungi dari kekerasan, baik secara fisik maupun non fisik, ya, atau secara psikis. Nah, yang kelima yaitu adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan bahwa memastikan kesejahteraan anak harus ada upaya pemenuhan hak anak atas kepastian apa? Kepastian identitas, kebutuhan fisik, psikososial, dan kebutuhan rohani. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada PAUD HI, sahabat. Jadi 5 kebutuhan esensial inilah yang nanti akan kita kembangkan. Ya, tadi apa? Pertama, kebutuhan pendidikan. Kedua apa? Kesehatan gizi dan perawatan. Kemudian pengasuhan, pelindungan, dan kesejahteraan. Oke, nanti kalau ada kuisnya, nah sahabat bisa menjawab nih. Jadi apa itu 5 sebutkan 5 kebutuhan esensial anak. Nah, ada 5. Nah, oke. Baik. Yang harus dipahami di sini, sahabat, bahwa Satuan PAUD bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan PAUD HI. Nah, jadi dalam PAUD HI ini proses implementasinya itu melibatkan berbagai pihak, ya. Pertama apa? Tadi ada Satuan PAUD, kemudian ada lembaga pemerintah, yaitu terutama untuk pemerintah tingkat kota maupun kabupaten, kemudian masyarakat, baik itu secara individu maupun secara organisasi. Kemudian yang keempat adalah orang tua. Nah, sahabat, jadi nanti kita akan paham di sini bahwasanya peran Satuan PAUD itu sebagai penghubung, ya. Jadi nanti saya akan ceritakan ya bahwa Satuan PAUD ini sebagai tempat berbagai aktivitas layanan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak, termasuk oleh lembaga-lembaga lain. Sebagai contoh, sarana dan prasarana di Satuan PAUD bisa digunakan untuk misalnya bagaimana mengukur berat dan tinggi badan anak, pemberian vitamin A yang di video sebelumnya udah dijelaskan ya, dan kemudian bagaimana kita bekerja sama dengan Kader Posyandu misalnya untuk pemberian vitamin A gitu ya, pengukuran tadi. Kemudian juga bagaimana membuat kelas orang tua dalam untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Nah, kemudian PTK Satuan PAUD mempunyai informasi ya tentang layanan pemenuhan kebutuhan anak oleh lembaga lain. Dengan informasi ini mereka bisa menghubungkan orang tua yang membutuhkan dengan lembaga yang relevan. Nah, beberapa contoh diantaranya misalnya menghubungkan orang tua yang anaknya belum memiliki akte kelahiran. Nah, Satuan PAUD bisa menyampaikan kepada orang tua untuk melakukan pendataan atau mendaftar ke dinas penduduk dan catatan sipil gitu ya. Nah, kemudian misalnya memberikan layanan memberi informasi tentang layanan psikolog atau terapi untuk orang tua yang memiliki anak ABK. Nah, PTK Satuan PAUD yang relatif sudah bagus, nah dalam pelaksanaan PAUD HI bisa menjadi fasilitator untuk satuan-satuan PAUD lainnya. Nah, tadi kalau seandainya nanti Satuan PAUD ini sudah sampai pada level keempat gitu ya, menjadi Satuan PAUD yang unggul. Nah, di mana nanti Satuan PAUD ini bisa berbagi informasi dalam PKG misalnya ya, pusat kegiatan gugus, kemudian di kelas orang tua maupun di sosial media. Nah, salah satu inilah yang kita lakukan untuk menyampaikan hal ini kepada sahabat semua tentang PAUD HI. Baik, sahabat, nanti kita akan lanjutkan lagi videonya.
Terima kasih karena Anda sudah like, subscribe, dan memberikan komentar yang baik, yang positif untuk channel ini. Jangan lupa ya untuk menekan tombol loncengnya supaya nanti Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.